telu tak iki hurufe gon. Nomor 4 ro. Nomor 5 ya santri. Saya cari dari kata-kata santri tulisan pegon Arab santri. Mbak kenal istilah santri? Kenal nggih? Tahu sih tahu, cuma mau jawab karena tertutup jadi nggak kelihatan ya. Kelihatan dari kedipan matanya. Santri. Mas-mas kita tahu nggih? Santri. Ini pakaian santri. Sing pertama artinya adalah seseorang yang selalu menutup aib, menutup aurat, satrul uyub, satrul aib. Tidak pantas seorang santri kesana kemari ngeler auratnya. Tahu ngeler ya Mbak? Buka nganggo pakaian sing mohon maaf di atas dengkul. Dengkul itu bahasa Indonesianya lutut. Nah, mini, roknya adine TK Digo. Yo pas. Ya, atau istilahnya rok bupati, buka paha titik. Saru mboten? Saru. Banget. Yang saru banget sekali. Saru banget sekali. Wis dikek rok dodo kok malah metu dijenke nganggo rok mini gen seksi katanya. Santri. Itu salah dohiri. Santri nutup aurat. Termasuk mengumbar cacat atau kerasani. Nyuwun sewu, kerasani pengurus. Pernah mboten? Nah, jujur masuk surga. Ngrasani yani bendino. Nah, noyang gayane ngene iki, ra roh iki. Gayane karo milik ini. Yang ngrasani ora apa-apa. Wis paham, dene bocah cilik nganggo ngrasani ora mudeng. Ya, jadi ngrasani untuk buka cacat. Mboten pikanto ya Mas ya. Nah, hati-hati. Kula iki ngoten nak men buka cacate wong liya, cacate dhewe dipikir sik. Rasulullah mature ngoten niku. Sing diruwake tenan iki. Ngaji niku ngruwake. Ngatur jiwa. Ngatur jiwa. Mengko nek bareng ngaji dilakoni karo dieling-eling karo mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuhe negare Pak Usin apa ya? Aja kok pengajian tapi kuping reca. Kuping patung. Tahu patung? Punya telinga? Telingane buntu mboten? Ora bakal nampa nasihat. Iki akeh siji lho sing ya, engko urung salat iki. Burung ayat sing tak lokke no. Belum ayat yang saya baca tadi. Surat Al-Isra. Huruf yang kedua setelah sin nun. Naibul ulama. Ya, Anda adalah calon-calon pengganti para ulama. Amin ya rabbal alamin. Yang setiap hari selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan dan ketertiban negara dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Negara ini supaya aman, salah satunya dari calon ibu-ibu ini. Imadul bilad. Ya, cantik-cantik, sopan-sopan, sholat terus. Siapa yang sholatnya masih dioyak-oyak, jujur ngaco, jujur masuk surga, dusta masuk neraka. Nah, yang jujur satu, yang masuk surga satu. Oh, tambah lagi setengah surga. Oh, semuanya. Kalau di luar surga itu. Yang putri bilang, Ustaz, Kyai, yang laki-laki kok tidak. Biasanya cara lanang ini rajin. Miri ini. Saya ngandap ini sapa? Saiki to. Nggih napa sing ngandap Mas? Nggih, suaranya apik. As-salatu khairum minan
Tamu. Aja mung tani ning kamar mandi. Napa ning kamar mandi? Pipis sik. Susul kowe. Nek kamar mandi sing mlebu sikile sikil dhisik. Kiri kanan? Kiri. Ya, nah Nabi mulai kiri. Metune kaki. Masih bareng ya? Terus ke rumah dan subur akis kok mungko-mungko. Katanya mau jadi ulama. Wes. Nek wis metu saka kamar mandi bar wudu terus apa? Hah? Salat nganggo rukuk sik. Ora entuk. Ya. Bar wudu langsung salat ora entuk nganggo rukuk sik. Nek guru nganggo rukuk ya. Yang perempuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri non naibul ulama. Dileng-eleng ditulis. Jadi kan semuanya cerdas-cerdas, dileng-eleng. Paling boten untuk telu. Ada yang keluar jalan? Ada yang keluar jalan, Mas? Sehingga nanti bahasa saya gaduh-gaduh. Tapi insya Allah kalau sudah di Jawa sekali keluar Jawa ya sakit nggih. Insya Allah sakit. Santri tak, huruf yang ketiga tak. Kriterianya adalah orang yang selalu melakukan pertobatan, bahwa dirinya adalah salah setiap hari. Karena manusia itu ada istilah Jawa yen melek gendong dosa. Melek langsung buka WA, jadi WA itu. Jawabannya hari-hari. Akhirnya apa? Ngerasani lewat tangan. Nah, dia ngerasani lewat. Sekarang ngerasani bisa dari kamar dan sekarang ngerasani bisa dari kamar, guys. Itu kan istilah Jawa. Guys, apa artinya itu? Aku orang mati ngerti, melu-melu kok. Nanti ini gas. Ngerasani. Makanya kita selalu tarik tobat apa? Membaca Astaghfirullahaladzim setiap saat sampai mana bisa menangis. Memang seusia-usia ini belum bisa menangis. Karena alam jabarut, alam malakut, alam siksaan tidak nampak. Nyawa saya tuh adik-adik bapak ibu, apa nangis meninggal di alam kubur rampung? Belum. Itu kehidupan setelah kehidupan, hidup setelah hidup. Bukan namanya alam malakut, alam jabarut, alam kubur itu yang tahu orang yang diberitahu oleh Allah. Nabi Muhammad ngerti, awak dhewe lah ngerti, tidak tahu sama sekali. Tapi kita yakin bahwa orang yang meninggal setelah meninggal pasti bertanggung jawab apa yang dilakukan di dunia. Siapa yang nanya? Malaikat mungkar lah. Wis tau kenal we? Belum. Nek kenal tak takoni kenal iki. Jubar Pak. Teman sama malaikat itu serandal kok. Malaikat tidak punya nafsu. Apa yang diperintahkan dilakukan. Karena CS-nya kemudian malaikat. Kenapa CS? Ada orang mati namanya Jibril. Sekarang itu nama kadang-kadang Jibril, PKL. Jibril kok mati? Jumlahnya Jibril nama orang. Nah, ketika mati apa malaikat mungkar nakir datangnya? Dia tanya. Tugas dia. Enggak, kemudian malaikat mungkar merasa tak takoni bil kok dhewe kok CS ndak. Salah kok dikepro ndasmu kok. Jengkel dhewe kok. Bodoke gede kok. Ajur mungko digogoni meneh. Tak terus tamakan, selalu pasrah. Ning yo aja pasrah, harus usaha. Hadirin wal hadirat santri rahmatan lil alamin rahimakumullah. Amin. Roh itu raisul umam, pemimpin umat. Lanjut itu calon-calon pemimpin, Mas. Jangan kecil hati ya. Pak, hidup saya Pak di panti asuhan.
Saya kok yatim? Nabi Muhammad yatim jadi pimpinan. Ya, Khatamul Anbiya dan Imamul Mursalin, pimpinan para rusul. Ya. Pimpinan para rusul. Ora usah khawatir untuk bagian kabeh ora usah dolan. Wis ana jatahe. Kita itu ora usah bener kayak aku untuk ora itu malah untuk akeh sampean, Bro. Aku ning kene yo lirik kok. Kau duduman iki berarti nek rangkung man. Dereng ya imam seperti itu. SOP-nya. Jadi para pemimpin. Nek dados pemimpin kok dereng disiapke kados ngeten iki, ya kok jeneng kaya apa? Ya. Sapa sing duwe cita-cita nang mriki dadi kocong. Nah, siji tok sing pengen dadi apa ya? Arsitektur, insinyur. Ora ana. Sing pengen dadi bupati. Lah kok arep duwe tapi nyetir yo. Mau ditakoni kok ora harus cita-cita. Pak Nofri yo bingung iki. Iki bocah kok lepel-lepel kok ora duwe cita-cita terus piye? Didol rapati payu, mendingan dadi kebo didol payu nggo ban. Sekalipun di yayasan harus mempunyai cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Yo, mulai sekarang harus punya cita-cita, tak takoni. Oke. Mulai saiki kudu cita-cita ya. Tak takoni tok. Pengen jadi apa? Dosen. Alhamdulillah, tepuk tangan. Syaratnya harus mulai belajar. Nah, pengen jadi dosen tak takoni bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya saya. Bahasa Arabnya saya kok mepek jadi. Wes bahasa Inggrisnya saya. Ayam. Saya Pak Ayam. Ono wong isone ayam. Bahasa Arab itu ayam. Ngomong karo kancane, ya. Isane ayam karo zu jane. Ju ditunggu ayam kok. Ju ora teko ya ayam ngomong. Ayam ini sebut jajan pirang-pirang kanggo yuyu. Ju ora teko ya ayam ya lunga to ya. Jawabane ju karo ayam. Ayam ya nesu wong ju ora teko kok. Ayam lunga karo kancamu dadi ayam karo juta. Dosen ya. Masih lama ya. Sekarang kelas berapa? 8. Saya kira kelas 8 aku bingung, Pak. Mikir. Aku biar rano. Kelas 4 SMP berarti ya. Oke. Jawabnya senyum. Ya. Tidak punya jiwa sosial emosional. Nggih, Pak. Ya. Ya. Malah aku diperkelemi gitu. Bocah saiki, biar ngene iki dia. Nggih. Memang zaman HP. Iki pengen jadi apa? Dokter. Dokter tenanan ya. Dokter Dewan, dokter cinta, dokter. Kowe dokter apa? Wes, tak coba tak tes. Nek jadi dokter. Nek lu berarti apa? Nah, Panadol. Loh, kalau mau obat apa wae iso sing penting mantep. Panadol ora mantep, Panadol sak kotak ora panas. Panadol lho, saki sak kotak lho kampusi nek kowe ora mantep ya ora dokter ya, Mbak. Wujudkan. Syaratnya apa? Nek bengi tani salat maca Quran, juz pira pisan? Juz pira? Al-Quran berapa juz? 40 atau 50 juz? Al-Quran berapa juz? 30 juz. Juz terakhir apa juz apa? Apa juz jambu ini? Mana? Wes apa? Ki apa? Dokter.
ya. Tenanan tak memakai dari dokter, kemudian dari dokter ketemu wong sudah larang-larang. Mana lara sakit apa Bu? Panas. Tipes langsung ngono. Panas tipes kabeh. Gak panas mah tipes nggih. Diobati sampai didongake monggo enggal Pak. Panas dokter. Kabulkan. Wujudkan cita-cita Anda. Bikin ya, apa ya Mas dokter kabeh. Namanya apa? Dokter. Lalu ya Allah. Dari rahmatal alamin lalu dokter Aisyah. Kabulkannya rahmatal alamin kok. Dungane makbul kok. Nek ndonga sing mantap. Ya Allah, ya dokter, ya Allah, ya dokter, ya Allah, ya dokter. Bukan belum tahu bahasa yang lain. Gusti Allah ngerti kok saya pengen dokter. Seharusnya sekarang dokter kudu pinter Al-Quran, apalagi di UGM kalau kita banyak kutip ya, yang dokter ada beasiswa ini ya. Mulai sekarang tenanan, lihat caranya sama coba, nek bunyi sholat kami, nek sholat bisa buya-uya, sholat mendadak buya-uya kalau yangi, ya nggak usah ya. Ini apa? Dokter. Bapak hidup loh, dokter kan. Ya wis ora apa-apa, Ken. Dokter. Hah? Nggih, niku buka rumah sakit lho rahmatal lil alamin. Dokter kabeh kok. Dosen. Dosen tapi dosen kedokteran ya. Nah, ini kan murid mahasiswa iki dokter-dokter itu dosene. Dadi dokter sing nyuntik salah aku sing cukup. Malah praktek. Dokter, dosen apa Mbak? Belum lama dosen apa? Dosen agama, dosen bahasa Inggris, bahasa Perancis, psikologi, perikanan, perhewanan, apa? Itu cinta, itu pasti. Iki mau pergi loh. Iki ya? Oke. Ini dokter. Ya? Pramugari. Saya kalau lihat pesawat pramugari mau sopan-sopan. Assalamualaikum. Mana Bu? Ya jawab waalaikumsalam. Ini dia aja kamu jawab dikit. Karena yang lain nggak bisa jawab. Ini mau ya pramugari. Iki pramugari. Sekolah sing apa ya Mbak? Pramugari. Kudu bisa bahasa Inggris loh Mbak. Bahasa Inggris. Ini dokter. Guru apa? IPA. Oke. Jadi seluruh dokter-dokter gurunya ini. Guru IPA. Loh iya. Yang beri dasar ini IPA. Ya, IPA. Perhiranan namanya biasanya. Guru ya, guru IPA. IPA itu apa? IPA fisika juga IPA itu B. Fisika, biologi lagi, kimia, IPA bagian apa? IPA apa? Kimia, fisika, biologi. Oh IPA terpadu. IPA terpadu tergantung pada duit. Karena duitnya ya IPA ini diulang, lama ya tinggal. Online ya. Pramugari les komplit. Dokternya numpak pesawat. Pramugari. Gurune dibayari. Nomor 3, semuanya adalah dokter. Ketika di kamar pasti udah ngomong dokter. Paling tidak diganti bujune dokter. Ngono wae lah. Paling gampang. Santri nomor 4 mau apa? Non. Naibul ulama, ganti para ulama. Rois yang kelima iya harus ya yakin. Ini Anda sekarang saya posisikan sebagai santri. Merasa bingung, saya itu anaknya orang nggak punya, anaknya anaknya sama. Di mata Allah adalah apa? Takwa. Yang dinilai paling tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dokter lah takwa, guru lah takwa,
Pramugari ora tak apa. Pramugari pengen munggah ya sholat sik. Gen pesawate aman. Mabur cepat. Nyungsep cepat. Dokter yang ngono ketika menyuntik langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ora sah belum susah waras kok. Pasiennya sampun waras kan ditutup tengah iki. Oh, ya. Dinyati sing apik. Lho iki santri iki. Iki apa yang takoni iki? Jadi perasaan anak-anak itu nek takoni seneng, Pak. Jadi guru nek murid dicuekin ora seneng. Apa nek dikira daring gurune stres, muridnya luwih stres. Makane stres sekali. Wong tuane iki ya dikira daring ora pernah paham matematika, wong tuane ngajar matematika. Bingung kok anake perlu isirahe. Akhirnya kok pelajaran orang matematika mati-matian. Betul. Yang dados napa? Psikiater ya. Dokter stres ini psikiater. Psikiater ya stres dhewe. Ini berarti semuanya harus mengobati ya. Iki mau ndawong itu stres kabeh. Ini dokter malah bengi ra sholat iki. Salate malah dirokol, sholli wa dhuhri wal asri wal isya'i wal maghribi wal subuhi rombongan lillahi ta'ala. Ora itu. Guru sosiologi yo, jadi sosiolog ya. Bisa ngerti kowe wong di karakter kaya apa ini sosiolog ya. Kemana-mana mau jadi profesor sosiolog. Amin ya rabbal alamin. Dia mau meneliti kerak, kamu tuh dari kerak dari apa? Sosiolog antropolog ini menteri keuangan. Aman insya Allah kalau saya nyekel anak santri itu. Aman insya Allah. Disimpan diri Pak. Kalau ini perawat, nek perawat biasanya kita dokter loh ya, itu kelas loh ya, dokternya cilik-cilik. Kan sampai ketemu, kayak dia nih gue yayasan tiap musim tua, kok saya malah jadi lain, itu gelem, macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Isra wal Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra jelas di sana diterangkan ada sejarahnya. Surat Al-Isra itu surat yang berapa ya? Apa betul? 17. Juznya juz 15. Paling tidak itu. Belum sampai ke lafalnya berapa, kalimatnya berapa, kemudian ini fiilnya apa, binanya apa, belum sampai begitu. Tapi sing jelas, mari bersama-sama kita sering melantunkan, sering baca Al-Quran. Gitu. Eling-eling. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Karena bergetar hatimu Allah. Benar? Allah aja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram terus ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ngono ya. Iki ora rampung tur ora. Iki
Muga-muga santri-santri rahmatil alamin sing entuk jodoh sing ganteng-ganteng. Nek ora kok banter. Semangate, gitu. Soleh-soleh. Pinter-pinter. Tenanan ya. Muga-muga santri sing lanang pikantuk jodoh ingkang ayu-ayu. Wong ayo aminmu ngono kok amin ora entuk kowe. Entuk ya bokrek. Sing tenanan amin ngono lho ya. Ya lho. Ora ngerti kok. Sedaya ora ngerti jodohmu ternyata ning ngarepmu ora ngerti. Padha-padha rahmatan lil alamin. Rumah tanggane sakinah, mawaddah, warahmah. Langsung ndongake yang kami setiap dino. Sebab dididik oleh yang dididik oleh para pengurus rahmatan lil alamin. Mesti dadi wong sing taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ojo nganti lali setiap dino maca Quran. Insya Allah. Sebab Quran juga bakal memberikan syafaat kepada orang yang selalu baca Al-Quran. Diwaca. Orang iso sedina sak juz, ya sedina sing sithik wae lah. Sak lembar. Sak lembar rak iso ya sak ayat. Ngabareken nah ayate mung siji tok Yasin terus turu ya piye? Yasin 30. Bila sing pendek-pendek alif lam mim turu. Ya. Jangan sampai besok akan menjadikan syafaat, akan berikan pertolongan kepada panjenengan ketika di hari yang pelajaran Isra. Apa artinya Isra, Mas? Perjalanan siang atau malam? Perjalanan malam, travel. Ya, numpake apa numpake? Buruk. Pelajaran guru-guru agama kemudian ngoten buruk. Dari mana perjalanannya, Pak? Dari Masjidil Haram dulu, kemudian ke Masjidil Aqsa. Pak, Bu, anak-anak sekarang itu sudah tidak pasti tahu seperti itu. Lama-lama akan hilang. Nyuwun sewu ketika saya masih SD, itu mesti dengan SD ono peringatan Isra Mi'raj. Mau bumi bocah-bocah sing ndang ngaji niku tak kontroske Isra terusane ganti. Karena memang jarang terjadi sekarang. Saya tidak tahu yang salah siapa. Apa gurunya atau pemerintahnya. Ayo bareng-bareng. Tetap dianake Isra Mi'raj senajan cilik-cilikan. Senajan diceritani dhewe anake. Ono perintah sholat karena ada Isra Mi'raj. Ternyata Isra adalah perjalanan malam hari atas kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu yatim ya. Yatim piatu. Nabi Muhammad sejarah kecilnya saja seperti itu dengan ngerti. Wis lolo. Perjalanan pada malam hari. Wakila ada yang menceritakan di kitab Iqlil itu tafsir Jalalain juga setelah Isya perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mas, assalamualaikum Mas. Masjidil Haram tinggi Mas. Mekah ki kota apa desa Mas? Ya pokoknya jawab desa ya tak benerke, kota ya tak benerke. Ya. Karena Pak Guru dulu hanya bilang di Mekah. Mekah itu bukan Roma. Di sana itu. Negara mana itu? Arab. Ini penting Bapak Ibu. Cerita Pak Taufik. Saya punya mahasiswa namanya kalau tidak salah Malik ya, anak Batam. Ujian skripsi anak PAI calon guru agama. Dia sehari-hari ngurusi masjid
sering khutbah. Kira-kira nek ditakoni agama iso jawab ora? Kudune iso. Mas, saya mau tanya Mas, Ka'bah itu di mana Mas? Lama ada jawab. Dah pilih aja Mas. Mesir atau Palestina? Mesir Pak. Yakin. Mas Pak. Ya Allah Gusti. Ini pirang tahun? 5 tahun Pak. Ya Allah Gusti. Ka'bah, Mekah. Jadi jawabnya ning Mesir. Yang tanya saya dengan Pak Nasir. Guyu bukan kawan lagi tahun 2 agama. Ning masjid bisa, berarti ning masjid kan turu. Ketika ada subuh sing nganten rumah DE, kaset. Jawabannya modern kok, Pak. Kok sing gawe kaset ora ganjaran, jawabannya ya ngono. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dikonconi karo malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril itu tugasnya apa, Mbak? Menyampaikan sing sepuh-sepuh iso jawab, sing bocah tak ngerti. Tapi tak oleh sederet bintang film jawab semuanya. Apalagi film yang setiap malam ngomong itu. Ada apa ya? Aku ya ora apa, aku mirip tok aku sing delok anakku, mungkin dari bagian anak-anak. Bapak-bapak kan delok wis ra waktu nih. Apane 55, tuturu nek ditangi. Wes sampai ke Palestina, kalau dulu namanya Sam, di Masjidil Aqsa yang sekarang masih diperebutkan itu, masuklah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kami santri-santri ketika ada Nabi kita Nabi Muhammad disebut, tolong jawab sholat, nanti akan diberi kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak Anda dikatakan bakhil. Bakhil yang hakiki ketika mendengar Nabi Muhammad tersebut tidak mau baca sholat. Enteng sallallahu alaihi. Bahkan ada perintahnya itu. Zainu majalisakum bis-salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yawmal qiyamah. Kecelakaan, tabrak belakang. Saya ngarep wi tak delok wong alim. Kok bisa begitu? Mekah kan alim semuanya tidak. Buanteng begitu, kacamatanya pakai jubah, pakai apa namanya ini? Iya, saya ubun-ubun itu Pak, kayak rojo itu Pak. Dari belakang mungkin tidak tahu ditonyol aja, sing ngarep mobil api. Aku reso ngarani karek apa, pokoknya api. Sing mburi mobil bobrok. Cah nom nganggo jin. Rame, kok ada gelap Pak. Saya itu gembor, tapi gembor itu saya takbir Allahu Akbar, tambah kenceng Pak. Ini betul-betul sejarah 2009. Iya. Begitu aku masuk ke maktab lagi saya kalau jegluk banyak langsung sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad mandek Pak. Mandek rangkulan Pak.
Terus saya berpikir, apakah betul hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sholawat itu menjadi penenang? Salah satunya hati saya mengatakan, oh mungkin ini. Maka ketika kita itu gegeran kok takbir, tambah kenceng jadi, tapi nak sholawat redam betul. Maka perintahnya Rasul yang jazzilu majalisakum bisolati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Jadi cahaya penerang besok ketika Anda ada di hari kiamat. Itu sholawat. Mulai gadis-gadis, kemudian siapa ini? Joko-joko, nek pengen menggait lawan jenis calonnya cukup sholawat. Insya Allah teko. Orang usah tidak pakai apa kayak dukun bertindak. Saya kira YouTube-nya baru musim dukun ya, Bojang Bustami, Idris gitu ya. Anda mengikuti tidak itu YouTube channel itu? Oh, kode sebenarnya. Aku jadi orang anu. Istri saya sering aktif, Pak tangan ini Pak, tapi Pak dihapusi orang ya Pak. Ya Pak, saya ngaloi ya tentang ada Bojang Bustami, ada Gus Samsun gitu kan. Dibacakan sholawat ono sing likhom satun al-Mustafa dengan siapa? Mikael. Jibril tugasnya apa? Mikael tugasnya? Itu ketika diajarkan malaikat ada 10 nama dan jumlahnya bernama dan tugasnya berbeda. Jibril menyampaikan wahyu, Mikael membagikan roti. Rezeki itu kan udah barangnya termasuk roti kuih kan? Itu sampai pakaiannya nyaranya dia perannya malaikat Mikael dikira aku ojas ini dia peran malaikat Mikael panitia ini malaikat Mikael. Kowe mau nek pengajian dari Roda Alam nggo jaket dan kita ganteng. Ngono ki mau aku yo cepet-cepet itu. Wong aku ora nggo soblong yo. Ngerti kok soblong? Apa? Sport ada orang bilang kaos ketek. Orang aja takon Pak, lha iya Pak dibuka aja ngono. Ya, wis malaikat Mikael dan Jibril menyerahkan mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Salat. Setelah salat ini yang saya baca di kitab Iqlil. Nggih. Setelah salat keluar dikasih 2 unjukan. Satu unjukannya berupa susu, ya, yang satu berupa khamar. Nabi Muhammad nek sampai kira-kira bilang apa Mas? Susu. Mbak milih-milih apa kira-kira? Yang cerdas ya semua. Masa kata-kata orang bilang cobian kopi miring. Ya. Orang bilang beri susu, enak susu. Sebab cobian itu bisa merusak saraf. Pakai susu sehat. Akhirnya malaikat Jibril memandakan selamat semuanya. Setelah itu proses berikutnya menjelaskan di kitab Iqlil. Nanti kalau itu ngarang kalau baca kitab tafsir Iqlil, diajaklah Nabi Muhammad dengan pesawat Allahumma sholli alaihi. Berarti lu berhasil loh.
Nabi Muhammad. Bisa Allahumma sholli bisa sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dulu di pesantren ketika kiai saya balah kitab qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu langsung begitu. Itu otomatis sampai sekarang terlintas di sini ketika ada sallallahu langsung gitu. Apa? Semoga engkau merahmati Nabi Muhammad ya Allah. Diajak sambil naik buruk karena akan melewati 7 langit. Di langit yang pertama ya notok kata-katanya semuanya sama. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Sinten niki? Kula malaikat Jibril. Sapa tipe yang pertama? Nabi Adam alaihis salam. Semuanya nabi-nabi sana. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Idris. Ya, tidak apa salah kakinya. Pertanyaannya semuanya sama. Ya, kali sinten Jibril, aku mau konco sinten Nabi Muhammad. Apa wis didhawuhi karo Gusti Allah, Allahumma sholli alaihi. Ora berhasil ya Pak ya. Aku didhawuhi karo Allah. Ini monggo. Akhirnya dibuka pintu langit 1, pintu langit 2, pintu langit 3, terus sampai langit yang ke nggak boleh terlalu kenceng. Khawatir nek niki dijaluk kalau santriwan. Ketemu semuanya, pertanyaannya sama. Dan Rasulullah dijawab semuanya oleh para nabi-nabi. Lupa, nabi kan sudah mati Pak. Nah ini, ya logika nalar kita tidak bisa menggayuh. Karena ada namanya alam syahadah. Alam syahadah ini nek dina delok iki apa iki? Larutan cap kaki 3. Tapi dalamnya larutan cap kaki 3 kamu tidak tahu apa yang terkandung. Dalamnya ini adalah alam jabar, alam ghaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nek iki iso apa? Ngeringanake sakit tenggorokan. Itu adalah alam jabar, alam malakut, bukan alam syahadah. Ini banyu kok. Ya, begitu. Ini pelajaran tingkat tinggi para santri yang saya hormati. Kalau sama ning kene ngono ya aku dadi apa? Enggak tahu. Alam malakut, alam jabar, alam ghaib ternyata Anda prosesnya mau jadi bupati kudu ning Yayasan Rahmatal lil Alamin. Prosesnya mau jadi dokter Anda harus di Rahmatal lil Alamin. Kowe ra nang kene ora jadi dokter. Nah, begitu. Itu proses alam malakut. Ya kan? Alam ghaib, alam jabar. Tidak semuanya makhluk Allah yang namanya manusia diberi seperti itu. Nabi Muhammad diberi sehingga bisa keluar masuk. Ngerti mau Pak David kemarinnya jam piro? Mungkin Pak David kanuman jam piro? Ning dalan tuku apa? Itu semuanya ada yang tahu setelah Allah memberikan pengetahuan kepada orang tersebut. Singkat cerita, kemudian mau masuk ke Sidratil Muntaha. Di sana akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak berani menemani karena berat panasnya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa ketemu. Setelah ketemu Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya gitu. Itu sehingga terlintas di dalam sholat. Tahiyat dipanggil assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menyampaikan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Redaksinya ini dari sana semuanya. Ora digawe-gawe, ora iso diganti. Lafale salat ya kuwi. Ketika lafalnya salat sudah itu jangan mepit sampean. Salatmu kok ngebut, kilat. Jawabane jangan. Salatnya kok ngebut, wis hafal, jangan begitu.
sholat dihayati, sehingga menjadi sholat khusyuk setelah menerima perintah. Apa perintahnya? Sholat berapa waktu? Sejarahnya 50 waktu. Medun pertama kali musim terakhir langit sapi tuki Nabi Musa, berarti medunnya ketemu Nabi Musa yang dapat gelar Kalimullah. Rasa Nabi Muhammad nyuwun malih dan Allah keringanan. Umatmu cilik-cilik, wong 5 waktu wae udah ngumpet-ngumpet kok. 5 waktu ini lho udah ngumpet-ngumpet nek sebuh garane. Saya apane kamar mandi. Napa? Pindah turu. Ono ora sing pindah turu. Ngantuk. Wong nek wong ngantuk ini ndi wae turu kok bukan pesing lho ya turu. Nek ono malah bakal sore goreng kamar mandi. Ono mboten? Wonten ta? Ya wis. Insyaallah ya. Nah bar niki kok tekan ngomah saya sudah pulang sampai harus melakukan apa yang panjenengan dengarkan. Balik sudah hanya 5 waktu. Kira-kira di dalam iklim itu satu waktu sama dengan 10 waktu. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Itu banyak keringanan. Menawa menungso isih do tinggal sholat. Ada syair begini. Ya, sapa wonge rajin sholat berjamaah bakal diparingi Allah 5 derajat. Nomor 1 rezekine ra bakal telat. Nomor 2 siksane kubur diangkat. Nomor 3 bakal nampani kita ditampakno arah tengane malaikat. Nomor 4 muwak sirat kaya kilat. Nomor 5 mlebu swarga tanpa hisab. Yo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habib rahmatullah. Ya, syair tadi didasari tulisan Abu Usman Al-Khawkabi di dalam kitab Durratun Nasihin. Yang kedua di kitab Kamilul Wafili, mendawama ala sholawatil jamaati. Ya, wong sing nglanggake nglakoni salat jamaah mongko falahu khamsatu asya. Allah akan berikan 5 perkara. Bocah-bocah, mana aja nganti lali salat. Wis kumpul nggih, nek iso salat jamaah. Kejaba mangko kowe kuwi AGM. Males main beneran. Beneran. Nyuwun sewu kula nyuwun pengurus putri-putri nek bocah sing malas kok jawabin kula sampeyan bingung. Piye carane dituntun bocah kuwi dilebokke ning kamar mandi wong jarene kon ganti softtek. Iya nek dhewe emang kalau tidak ya sholat. Kon ganti softtek kon ndodoke. Iki kula terus lah. Kuwi kok bocah sing kadang bener kuwi. Kadang-kadang ya memang bener softtek diwehi baik tadi dinggo wis pengalaman Pak pengurusku paling takon softtek aku di kamar mandi iki lho softeknya saya. Ternyata pengurus juga pinter, ini bukan daerah, ini adalah betadin. Wah ini mencoba fungsi bocah-bocah ya, penting ini mulai saiki ditenani sholat ini. Amin ya rabbal alamin. Perintah Allah, karena sholat adalah perkara pertama kali yang nanti ditanyakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nek salate bener liyane meh bener. Kok salate wis rajin ora usah dikon karo pengurus sampean iki rajin. Dina iki tutorial aku ngresiki, dina iki aku sinau, dina iki aku poso, iki Jumat aku tugase ngresiki kulah. Dina Kamis aku rek kuku. Komplit kabeh. Ora kuku diudo-udo kaya Dracula. Nek kuku do kabeh nek Dracula kabeh. Repot. Ya. Suatu perkara yang betul-betul nanti dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah penting mami wong tuwa monggo bareng-bareng anak dibedhesi. Nek aja medhesi anak itu awak dhewe dibedhesi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan sapa sing nglakoni salat berjamaah rajin lho ya. Allah akan memberikan 5 perkara. Janji Allah. 1 diberikan di dunia, yang 4 diberikan setelah hidup di dunia. Hidup setelah hidup di akhir dan paling tidak setelah masuk ke alam kubur. Wis diumumke innalillahi wa inna ilaihi rajiun husnul khotimah. Apa sing pertama? Sing pertama rezekine ora bakal pulang. Digampangke dening Allah Subhanahu wa taala. Mbak, Mas, guru-guru sampeyan kene-kene lantaran panjenengan ning kene alhamdulillah seluruh pengurus digampangke kesehatane. Amin. Dibangkangke rezekine. Anake soleh-soleh kabeh. Ibune sampean sing ndone omah, bapake sampean sing ndone omah, ya digampangke dening Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabe? Sebabe sampean njogo salat berjamaah. Wis krungu kok qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Pendam cepet-cepet isin nek Bapak Bu terus ngoyak-ngoyak terus. Wis pirang taun sampean ning kene kok ngoyak-ngoyak terus ora beda karo wedhus. Wedhus kita ngoyak-ngoyak mboten. Ya, bebek kula ngoyak-ngoyak mboten. Ah gampang bebeke malah. Bebek digiring langsung kabeh. Wedhus nyundaki. Gitu. Gelem mboten dipadhek karo wedhus. Mboten purun kan? Rajin salat. Mulai tua aku kudu rajin. Nek aku kok ora rajin, aku kudu ngajar awakku dhewe. Contoh piye? Takum awakku ning polah, kalau dina ben medhok mriki kiri. Nomor 2 apa? Nomor 2 wong sing rajin muni jamaah. Rajin lho ya, ora pisan tok lho ya. Besok nek wis ning kuburan ora disiksa. Seneng mboten jenengan ora disiksa? Remang mboten? Remang mboten Mas? Kaya apa ya rasane siksa ya. Sampe lagi penyakit kalau wae bingung kok. Sing tua-tua lagi apa jenenge penyakit asam urat wis bingung kok mlakune deklek-deklek kok sile ngelu bingung. Bosen rasane nek. Nggih. Pramila aja nganti lali rajin nggone nglampahi salat berjamaah. Nek ora iso nang masjid, teman-teman masjid yo jamaah karo bojone. Lah nek kene kan jelas kumpul kabeh. Bisa diatur aja nganti ora jamaah. Insyaallah penjelasan para ulama ya berdasarkan hadis tersebut bahwa nomor 2 wong sing ngaji salat berjamaah besok ning kuburane dihindarkan dari siksa kubur. Ora ditakoni malaikat mungkar wa nakir. Misale ditakoni sama iso jawab. Aku tak takon. Piye pertanyaane karo nakir ning makom kuwi? 1 Marah buka ini ngerti. Wis tau dibocori karo malaikat karo nakir ya. Ujian ini panas sih. Marah buka. Ngono Mas. Laman Nabi buka ngerti, ya. Ora takon, ya toh, berapa HP-mu ora takon. Nomor 3 Mas, kita buka lho, wedok kita iso krawe. Iki sing 3, 6 soal iki. Wah, dokter kabeh dokter. Oke, dokter iki, apa lagi yang ditanyakan? Nabi sudah, kitab sudah, Tuhanmu sudah, apa lagi? Ora tau mudin kok. Mudin kan do bocorke soal kae. Ya, sapa sedulurmu, sapa bapakmu, takoni ngoten iku kabeh.
Ning ngoten niku apa ning ora tau salat ya ora iso jawab. Mane aja nganti telat salat. Sampeyan wingi telat ya? Oh mboten. Salatnya komplit. Tak tes. Usolli fardhu subhi. Roke ngaten iki. Rakaataini. Usolli fardhu subhi. Rakaataini. Usolli fardhu maghribi. Hah? Si banter to, guru ya, dokter. Usolli fardhu maghribi rakaataini. Pak Guru tidak boleh menyalahkan. Belajar lagi ya. Nah itu telu tuh salah rakaati ya. Orang itu kemudian guru hukum jangan ditunjukkan kesalahan. Usolli fardhu maghribi salasa rakaat. Usolli fardhu dhuhri rakaat ini. Anda belum benar tapi sudah bisa sholat ya. Arba'ah